Thareq Aliyah jadi pengasuh dadakan, harus jaga Aminah dan Azura. Sebelum resmi menikah, pasangan Thareq Halilintar dan Aliyah Mas Said mencoba jadi orang tua sementara bagi dua keponakannya, Aminah dan Azura, yang sedang ditinggal Atta dan Aurel berhaji. Keduanya pun terlihat kompak saat mengasuh Aminah dan Azura. Hal ini terlihat saat mereka mengajak kedua keponakannya itu jalan-jalan melihat satwa laut di kawasan Ancol. Ada penguin. Udah sampai. Udah mulai. Iya. Yeay. Yeay. Keren tuh. Ayo dong. Yummy. Lempar ya, 1, 2, 3. Wih, langsung diambil. Nampaknya aksi magang Thareq dan Aliyah jadi orang tua hari itu berhasil. Selama jalan-jalan, Aminah dan Azura terlihat begitu antusias. Tak ada sedikit pun rasa takut saat mereka melihat langsung satwa laut seperti lumba-lumba, penguin, dan singa laut. Tak salah jika Aurel dan Atta menitipkan anak-anak mereka kepada adik dan calon iparnya itu. Rasanya kayak punya anak sendiri ya. Oh iya dong, seneng dong. Seneng banget. Nanti juga ada Gemi, ada Genda, ada Gada, semuanya untuk menerima Aminah. Attar usap air mata Mama Citra Kirana. Pasangan Citra Kirana dan Rezky Aditya akhirnya tiba di Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji setelah menunggu 2 tahun lamanya. Sebelum berangkat, pasangan yang menikah 5 tahun silam itu menjalani sejumlah persiapan, mulai dari walimatus safar dan juga manasik. Selain itu, mereka juga tak lupa melakukan pamitan dengan keluarga, terutama sang buah hati Attar. Berenang ya dia. Banyak, yang paling penting sih ya pengen minta ampun lah sama Allah gitu ya. Terus ya banyak-banyak bersyukur, semoga bisa diundang lagi nanti ke sana. Lebih bersyukur dan banyak bersyukur aja sih. Tampaknya Ciki tak kuasa menahan air matanya ketika berpamitan dengan bocah 3 tahun tersebut. Tak ingin Ciki berlarut dalam kesedihan, Attar dengan gagah mengusap air mata ibunya. Lagi mama peluk. Oke? Gitu ya, alhamdulillahnya kan sekarang udah teknologi ya. Jadi kayak kita bisa video call terus, bisa telepon orang tua. Tadi pas kita perpisahan lumayan dia agak salting dan gitu. merasa kayak nggak tahu, beda aja rasanya pelukannya gitu, kayak dia nggak mau ditinggal banget. Tapi ya alhamdulillah sih memang harus dilewatin kan. Jadi ya Bismillah, semoga tadi pas ditelepon juga dianya udah tenang sih. Namanya yang papanya masih kepikiran sampai Iya. sekarang. berat, tapi kita harus ikhlas sih. Harus ikhlas. Jelang wukuf, Raffi gigit tempa mental dan fisik. Atta cuci baju sendiri. Jelang puncak ibadah haji wukuf di Arafah, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina benar-benar menempa mental dan fisik. Bersama keluarga, Raffi gencar memperbanyak ibadah sunnah di depan Ka'bah.
Namun saat Raffi Ahmad menemani keluarga tawaf sunnah, sikap sigap Raffi yang berusaha menjaga keluarganya bisa menyentuh multazam nyaris ditangkap askar lantaran diduga calo. Pokoknya kita tawaf sunnah, sambil tawaf sunnah langsung kan, yuk, pokoknya ibu masuk, semua udah masuk. Pas gue masuk, askarnya, taksi gue. Jadi katanya ada taksi itu orang kayak apa namanya, calo gitu ya. Polisi, panggil gue. Pas polisi datang, ada apa? Nyokap gue bilang, enggak, ini ibu saya, ini anak saya, katanya. Oh iya, ya udah, nggak apa-apa. Dalam hati gue, nggak apa-apa gimana, gue jadi mundur lagi. Yang penting Mama Ami, Mama Rita, Gigi, Nisha, Nanas, semua dapat. Udah dapat multazam. Jika Raffi Ahmad mengalami peristiwa unik nyaris ditangkap askar lantaran dikira calo, Nagita Slavina mengalami kejadian aneh saat ia bersama keluarga menjalani haji tamatu. Di saat ia khusyuk melakukan sa'i, tiba-tiba anak kecil seumuran Rafathar dan Rayanza muncul di hadapan. Sontak peristiwa itu membuat Gigi seketika nangis. Itu tadi Gigi nangis pas lagi sa'i, ada anak digendong. Soalnya tadi tuh udah saya terakhir udah capek kan. Terus aku tuh berdoa dalam hati, ya Allah, semoga lebih khusyuk lagi kan, gimana caranya biar khusyuk gitu maksudnya. Terus tiba-tiba di depan aku ada anak kecil seumur Rafathar sama Rayanza. Jadi kakaknya gendong adeknya. Jadi langsung dijawab gitu, terus jadi lebih khusyuk lagi. Jadi berdoa buat anak-anak jadi ingat lagi gitu. Ya, sementara Raffi dan Gigi mengalami peristiwa unik selama menjalani haji pertamanya di Mekah. Atta Halilintar dan Aurel punya cerita berbeda. Lantaran keduanya ibadah haji berdua, membuat Atta Aurel dituntut mandiri melakukan apa-apa sendiri. Lihat saja di sela-sela senggang usai menjalani ibadah di Tanah Suci, Atta benar-benar melakukan cuci baju dan setrika baju sendiri. Mau cuci baju guys ya. Jadi setiap sela-sela waktu sholat kita harus produktif dengan berbagai kegiatan. Kita tutup dulu guys. Ya, namanya juga kan ini kita buru-buru ya guys ya. Nah, ini tuh berbusa guys. Tuh. Ya kan? Harus kreatif guys ya. Mandiri banget gak sih? Hebat, King Fast beli kambing kurban hasil tabungan sendiri. Hari Raya Idul Adha jadi momen spesial bagi putra Fairuz Arafik dan Sony Septian, King Fast. Sebab di tahun ini, untuk pertama kalinya King Fast membeli dan menyembelih hewan kurban. Meski hanya seekor kambing, namun Fairuz dan Sony Septian bangga lantaran King Fast membelinya dari uang hasil tabungannya sendiri yang ia kumpulkan sejak tahun lalu. Kurbannya nih pertama kali benar-benar pakai uang sendiri gitu. Dan alhamdulillah itu dari keinginan dari Abang Fas sendiri. Jadinya happy banget, sebenarnya aku semangat karena ngelihat Abang Fas mau berkurban pakai uang sendiri gitu kan. Dari uang lebaran. Tentu saja niatan Fas disambut penuh sukacita oleh Bunda Fairuz dan juga ayah Sony. Apalagi hewan kurbannya itu khusus untuk dibagikan kepada saudara-saudara muslim di Gaza, Palestina. Lantas apa yang membuat hati Fas bergerak untuk berkurban di usianya yang masih belia? Begitu dia tahu ternyata berkurbannya itu bisa disalurkan ke Palestina, dia makin happy lagi. Karena kan kita tahu sendiri nih kondisi saudara-saudara kita yang di sana tuh seperti apa gitu. Dan memang sudah selayaknya mereka mendapatkan kurban ini gitu. Itu kan ceritanya lagi sholat di musola, tiba-tiba tuh kayak ada brosur sama tunjukin ke mami. Seneng banget, se-happy itu sih gitu, bisa memberikan contoh yang baik buat anak juga. Dan Fas akhirnya juga bergerak hatinya untuk bisa berkurban. Aku tuh selalu ngajak anak-anak untuk belajar bersyukur itu ngelihat yang ada di bawah kita, jangan selalu ngelihat ke atas. Aku selalu bilang sama Ya, King Fas memang anak yang membanggakan. Selain punya paras menawan, King Fas juga berhati mulia. Tak heran King Fas sudah memikirkan tabungan untuk akhiratnya nanti, yang membuat kedua orang tuanya super bangga. happy. Benar. Iya. Ya gara-gara mami dia aja sih.
Oh ya. Kan mobilnya biasanya kan tiap tahun kurban. Iya, Terus benar. waktu itu kan pas lagi nyari-nyari hewan kurban, abang liatin kan. Iya benar. Terus tiba-tiba kayak kepikiran sendiri aja pengen kayak kurban gitu. Nah itu tuh waktu di musola apa yang di masjid ya? Di musola ya? Ya waktu itu Dedi tuh di rumah Iya, lagi benar. nyari-nyari. Dan tahun ini, Fairuz dan Sony bakal merayakan Hari Raya Kurban di Bandung. Namun untuk hewan kurban sudah mereka serahkan di Jakarta, berikut kurban dari Fas. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya gitu, di mana memang kita sebagai umat muslim dan muslimah itu sudah melakukan kewajibannya. Kalau bagi yang mampu, kalau memang kita bisa berkurban, kita bisa melakukan itu gitu. Bagi yang tidak mampu ya kita memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu kayak gitu sih. Dan terus juga sambil berdoa juga mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji gitu sama suami kayak gitu-gitu pengennya. Dijawab nggak banget, Vicky Prasetyo didik sang anak yang terbaik. Dikenal sebagai sosok penebar cinta, nyatanya Vicky Prasetyo selalu ajarkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bukan hanya dalam segi pendidikan, Vicky juga ajarkan anaknya untuk mengenal agama. Seperti kemarin, Vicky mengajak Samson untuk berburu hewan kurban. Ya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saat ini sang gladiator sedang berada di kandang sapi terbesar. Wah, adanya di Jati Asih, Bekasi, dekat rumah. Nah, saat ini kita mau ngelihat sapi-sapinya, kita mau perkenalkan dulu. Di sini guys, ternyata pemirsa ada sapi yang paling terbesar. Oke, silakan Pak Haji, Pak. Ayo guys. Oh, jenisnya angus. Oh, sapi dari mana nih Pak Haji? Ini kita datangkan dulu dari Jawa Timur juga ini, cuman udah penggemukan di sini. Bukan hanya membeli 1 ekor sapi saja, melainkan membeli 3 ekor sapi sekaligus. Uniknya, saat tengah memilih-milih sapi, Vicky justru kepincut dengan Rosi, sapi viral dengan bobot terbesar se-Indonesia. Vicky pun langsung menaikkan sang anak di atasnya. Tapi sayang, Samson justru menangis ketakutan. Mantap guys, si Rosi guys. Ini udah 3 kali juara nasional dalam 1 tahun guys. Berat paling terbesar se-Indonesia. Wah, enggak. Bagus itu. Enggak, saya jangan ada Dedi. Ini bobotnya 950 kilo. Ini saya buka harga di 85 juta. Jadi Samson seneng kayak gini? Yang ini apa yang ono? Si Rosi. Ini oke. Sapinya namanya si gladiator. Biar dia jadi kuat, biar dia bisa bermanfaat buat orang dan punya mental yang baik gitu. Kita rata-rata tuh 3-4 sapi sih, karena semuanya dihitung kan, dari mulai mama, dari mulai anak-anak gitu, dari mulai adik-adik, semuanya dihitung ya hampir sekitar 3 sapian sih. Ya pasti buat saya ada Samson, ada Cinta, ada ibu saya kan, Mama Emma. Terus juga ada Mano, ada Benzema. Nah, satu lagi ya mamahnya dia lah, Ibu Rama, kita ajak Mbak Rama gitu. Ya, sebagai seorang muslim, Vicky pun mendidik anaknya agar taat berkurban dan harus ikhlas sebagai bentuk merealisasikan keimanan dan ketakwaan. Ya alhamdulillah lah, kan kita juga punya kewajiban sebagai seorang muslim yang taat lah untuk kita berkurban. Berkurban itu memang harus ya dipaksakan kalau menurut saya ya. Sesuatu yang kita punya ya kita harus ikhlaskan, berikan ini sebagai bentuk merealisasikan wujud keimanan dan ketakwaan kita lah gitu. Kalau urusannya dengan Tuhan itu udah nggak ada nilai matematika sih kalau.